belakang kita ini ada bonsai dengan tipe Sekijo atau root overoak. bisa dilihat ya. Gaya root overoak atau dalam bahasa Jepang disebut sekijo adalah gaya dengan akar pohon tumbuh melilit batu yang besar, menciptakan kesan seolah pohon tersebut telah bertahan hidup selama bertahun-tahun di atas bebatuan yang keras. Wow! Filosofi dari sekijo adalah simbol keteguhan dan perjuangan. Akar yang melilit batu menggambarkan bagaimana kehidupan bisa tumbuh bahkan di tempat yang paling keras dan sulit sekalipun. Pohon ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam kondisi yang keras, dengan tekad yang kuat kita tetap bisa berkembang. Untuk bonsai yang satu ini adalah gaya exposed root atau dalam bahasa Jepangnya neagari. Ciri khas dari neagari adalah akarnya yang dibiarkan tumbuh keluar dari tanah sehingga terkesan kokoh dan indah seperti pohon yang kuat menghadapi tantangan alam. Tanaman yang digunakan adalah anting putri atau Rictia religiosa. Daunnya itu mini, rapih, plus bunga putihnya itu harum. Cocok banget untuk gaya neagari. Contoh bonsai yang ketiga itu ada dua pohon dengan jenis dan bentuk yang sama, yaitu pohon lohansung dengan gaya kanopi. Bedanya, pohon pertama berukuran lebih besar, sedangkan pohon kedua berukuran lebih kecil. Bonsai dengan gaya kanopi ini menonjolkan keindahan tajuknya yang lebar dan rimbun. Ciri khas bonsai gaya kanopi adalah tajuknya yang lebar, rimbun, dan juga berbentuk seperti payung. Cabang-cabangnya tersusun bertingkat, memberi kesan pohon besar yang matang, kokoh, dan juga meneduhkan. Filosofi bonsai ini yaitu menghadirkan rasa aman dan ketenangan, seperti pohon-pohon yang menaungi di bawahnya. Bonsai yang tumbuh ke bawah ini adalah gaya kasat atau dalam bahasa Jepang disebut kengai, yang merupakan salah satu gaya bonsai yang paling dramatis. Gaya ini meniru pohon-pohon yang tumbuh di tepi tebing curam atau lereng gunung, di mana angin kencang dan gravitasi memaksa pohon untuk menjuntai ke bawah. Gaya kengai adalah simbol keteguhan dan adaptasi. Pohon dalam gaya ini menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sulit. Meskipun harus melawan gravitasi dan elemen alam, ia tetap tumbuh dengan elegan, mengingatkan kita untuk selalu menyesuaikan diri dengan keadaan tanpa kehilangan keindahan. Bonsai keempat ini adalah gaya Twin Tree Windswept atau dalam bahasa Jepang disebut Soryu Zukuri. Tanaman yang dipakai adalah tanaman asam Jawa dengan nama ilmiah Tamarindus indica. Bonsai ini adalah gaya bonsai yang menggunakan dua pohon dalam satu pot. Biasanya satu pohon berukuran lebih besar atau melambangkan sosok utama, sementara pohon yang lebih kecil menjadi pendamping. Gaya ini sering menggambarkan hubungan yang erat seperti orang tua dan anak atau dua saudara yang saling melengkapi. Ada juga gaya grup atau yosewe. Yosewe melibatkan beberapa pohon dalam satu pot. Setiap pohon ditempatkan dengan hati-hati, menciptakan kesan alami seperti hutan di dunia nyata. Tidak ada pohon yang lebih dominan, semuanya bekerja bersama untuk menciptakan harmoni. Dalam budaya Jepang, gaya ini melambangkan kebersamaan, saling mendukung, dan keberlanjutan. Setiap pohon dalam yosewe adalah bagian dari cerita yang lebih besar, mengingatkan kita akan pentingnya keseimbangan antara individu dan komunitas. Bonsai literati atau dalam bahasa Jepang yaitu bonjin adalah gaya bonsai yang terinspirasi dari keindahan alami pohon yang tumbuh di lingkungan keras seperti di lereng gunung atau lahan berbatu. Bentuknya sederhana, ramping, dan juga elegan dengan batang yang meliuk menunjukkan perjuangan pohon untuk bertahan hidup. Ciri utama gaya ini adalah batang tinggi dengan sedikit cabang dan daun, menciptakan kesan minimalis dan artistik. Cabang-cabangnya sering terletak di bagian atas pohon untuk menonjolkan batangnya yang unik. Jenis tanaman yang dipakai kali ini adalah cemara.